Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira, NIM 2001011110786. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum pengelolaan laboratorium. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Pertama ada tata cara masuk ke dalam laboratorium, yang kedua ada tata tertib di laboratorium, dan yang ketiga menjelaskan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tata cara masuk ke dalam laboratorium. Yang pertama, harus mendapatkan izin dari pihak dosen atau laboran yang menjaga laboratorium. Yang kedua, memakai jas laboratorium, masker, dan juga sarung tangan, yaitu sebagai peralatan proteksi diri. Yang ketiga, yaitu menggunakan sandal jepit atau sepatu yang tertutup. Yang keempat, membaca aturan mengenai alat dan bahan laboratorium. Yang kelima, tidak boleh membawa makanan dan minuman saat berada di ruang laboratorium, dan juga tidak boleh berbicara kencang. Yang keenam, melakukan eksperimen atau praktikum sesuai dengan aturannya. Yang ketujuh, jika dalam praktikum terjadi kecelakaan seperti terkena pecahan kaca, terbakar, dan lain sebagainya, harap segera melapor kepada dosen atau laboran yang menjaga laboratorium. 8. Jika sudah selesai melakukan penelitian atau praktikum, letakkan kembali alat-alat dan bahan yang sudah dipakai sesuai pada tempatnya. Dan yang terakhir, yaitu sebelum meninggalkan ruangan laboratorium, harap juga merapikan meja dan kursi praktikum, dan juga jangan lupa membersihkan ruangan laboratorium. Selanjutnya, penjelasan mengenai tata tertib di laboratorium. Yang pertama, pengguna laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium dan juga alat penunjang, alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Yang kedua, mengisi buku kunjungan laboratorium. Yang ketiga, yaitu mengetahui fasilitas laboratorium, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium atau laboran. Yang keempat, menyimpan barang bawaan kita seperti tas di dalam loker yang telah disediakan. Yang kelima, itu tidak boleh membawa makanan dan minuman atau merokok dan juga berhias di dalam laboratorium. Yang ketujuh, apabila mengalami kondisi yang tidak aman seperti terjadi kecelakaan atau kerusakan alat, segera melapor kepada petugas laboratorium. Yang kedelapan, ikut menjaga dan merawat fasilitas laboratorium. Yang kesembilan, mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium. Yang kesepuluh, tidak diperkenankan berkeliaran di luar lingkungan laboratorium menggunakan jas laboratorium, dan juga membawa alat laboratorium tanpa izin. Dan yang terakhir, jika mengalami kesulitan atau memerlukan konsultasi, dapat menghubungi koordinator laboratorium atau laboran. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang ada di laboratorium. Jadi, alat-alat di laboratorium ini ada yang terbuat dari bahan kaca dan juga ada yang terbuat dari bahan plastik. Adapun alat-alat yang terbuat dari bahan kaca seperti corong kaca, kaca benda, kaca penutup, cawan petri, pipet tites, batang pengaduk, terus ada kaca pembesar, tabung reaksi, gelas kimia, gelas beker, erlenmeyer, kaca arloji, respirometer, labu ukur, gelas ukur, dan juga tabung reaksi. Sedangkan alat-alat yang terbuat dari bahan plastik atau kayu seperti baki atau nampan, penjepit tabung reaksi, dan juga rak tabung reaksi. Berikut adalah alat-alat laboratorium yang terbuat dari bahan kaca. Adapun fungsinya, corong kaca berfungsi untuk menyaring campuran kimia, kaca benda berfungsi menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati, kaca penutup berfungsi menjadi tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati. Pipet tites berfungsi untuk memindahkan cairan dengan skala kecil.
Kemudian, batang pengaduk berfungsi untuk mencampur atau mengaduk bahan kimia. Selanjutnya, kaca pembesar berfungsi untuk melihat atau mengamati benda-benda yang kecil. Tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan zat kimia. Gelas kimia berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Erlenmeyer berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan dan untuk menampung filtran dan titran. Cawan Petri berfungsi untuk menumbuhkan sel dan menyediakan ruang penyimpanan yang luas, serta mencegah terkontaminasi dengan spesies lain. Respirometer berfungsi untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada labu ukur dan juga gelas ukur. Labu ukur berfungsi untuk membuat suatu larutan dengan volume diketahui secara teliti. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Selanjutnya, alat-alat laboratorium yang terbuat dari bahan plastik atau kayu. Yang pertama ada baki yang berfungsi untuk menampung atau membawa alat-alat. Yang kedua, penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Dan rak tabung reaksi berfungsi untuk sebagai tempat wadah meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya, mengenai alat-alat laboratorium, tentunya alat yang sering digunakan dalam melakukan praktikum atau yang digunakan dalam laboratorium yaitu berupa mikroskop. Jadi, mikroskop ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada mikroskop monokuler, yang kedua ada mikroskop binokuler, dan yang ketiga ada mikroskop fluoressense. Yang pertama ada mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler adalah jenis mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler saja. Kegunaannya dari lensa okuler ini yaitu untuk meningkatkan pembesaran dalam mengamati objek yang sederhana. Yang kedua ada mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan jenis mikroskop dengan tipe mikroskop cahaya seperti pada mikroskop monokuler. Yang membedakannya yaitu pada jumlah lensa okuler yang berjumlah 2. Jika pada mikroskop monokuler hanya terdapat satu lensa okuler, pada mikroskop binokuler terdapat 2 lensa okuler. Itulah yang menyebabkan disebut bi yang diartikan 2. Dan yang terakhir adalah mikroskop fluoressense. Mikroskop fluoressense adalah jenis mikroskop majemuk yang bekerja dengan beberapa varian sumber cahaya yang memiliki rentang panjang gelombang berbeda untuk fluoresensi spesimen untuk menghasilkan gambar menggantikan penggunaan transmisi, absorpsi, refleksi, dan hamburan. Varian mikroskop ini terutama digunakan untuk mengamati sampel biologis. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.